Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Dekstiawati dengan NIM 17170521219. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing utama saya, Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SE AK MPD, pembimbing pendamping saya, Ibu Loh Gede Kusuma Dewi, SE MSI, dan dosen penelaah saya, Ibu Niloh Gede Erni Sulinawati, SE AK MPD. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19, studi kasus pada UMKM sekecamatan Tegalalang. Latar belakang penelitian. UMKM adalah sektor usaha yang memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tulang punggung bagi perekonomian nasional. Di samping UMKM yang sudah menunjukkan perannya terhadap perekonomian nasional, UMKM masih dihadapi dengan kendala, ancaman, serta hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha menurut Handayani 2007 adalah kondisi maupun keadaan di mana suatu usaha yang berkaitan dengan cara-cara dalam mempertahankan, mengembangkan, serta melindungi sumber daya dan memenuhi kebutuhan terkait dengan suatu usaha. Pada awal tahun 2020, UMKM mulai mengalami perubahan akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, termasuk Indonesia. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia menjelaskan bahwa akibat adanya pandemi COVID-19, UMKM adalah sektor yang paling berdampak terhadap adanya pandemi COVID-19 yang berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi yang besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi, tingkat konsumsi masyarakat yang menjadi jatuh, dan terjadinya kehilangan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini menjadi peluang yang baik bagi pelaku usaha untuk memanfaatkannya dengan melakukan promosi atau transaksi penjualan usahanya. Diterapkannya beberapa peraturan oleh pemerintah yang menyebabkan penjualan yang secara langsung mengalami penurunan. Saat ini kebanyakan masyarakat lebih menekan pada pembelian barang yang mana lebih mementingkan kebutuhan pokok, sehingga pelaku usaha perlu meningkatkan kreativitas yang dengan melihat kebutuhan dan perilaku pasar saat ini. Adanya beberapa pelaku usaha yang tidak dapat secara maksimal menjalankan usahanya dikarenakan kekurangan modal ataupun kurang baik dalam mengelola modal usahanya, sehingga tambahan modal baik dari tabungan pribadi, pinjaman, maupun bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan saat ini. Usaha tidak akan pernah lepas dari adanya persaingan antar pelaku usaha, sehingga akan mendorong pelaku usaha untuk lebih meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Selebih saat pandemi ini terjadinya penurunan kepercayaan konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas produk. Dalam suatu usaha, penting bagi pelaku usaha untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman keuangan agar dapat mengelola dengan baik keuangan usahanya, yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan usaha. Kecamatan Tegalalang merupakan pusat seni dan kerajinan yang tumbuh subur usaha-usaha dalam bidang kerajinan dan sering dikunjungi oleh wisatawan asing maupun lokal. Saat ini kunjungan wisatawan asing maupun wisatawan lokal menjadi berkurang semenjak adanya pandemi, sehingga berdampak terhadap penjualan UMKM yang ada di Kecamatan Tegalalang. Penelitian ini berfokus pada usaha mikro dan kecil yang memiliki jenis usaha perdagangan dan non-pertanian di Kecamatan Tegalalang. Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tanti 2020, Apriani 2020, dan Amrullah 2018. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian dan sasaran penelitian. Berkenaan dengan adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar terhadap UMKM, dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19, studi kasus pada UMKM sekecamatan Tegalalang.
Identifikasi masalah penelitian. Yang pertama, UMKM adalah sektor usaha yang paling berdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, pelaku usaha UMKM kurang maksimal memanfaatkan teknologi informasi. Yang ketiga, kurang maksimal dalam memanfaatkan kreativitas yang dimiliki dan kurang maksimal dalam pengelolaan modal usaha. Yang keempat, terjadinya penurunan kepercayaan konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual dan kurang maksimal dalam mengelola keuangan usaha, di mana masih ada UMKM yang menggabungkan keuangan usahanya dengan keuangan pribadinya. Pembatasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi pada variabel yang digunakan, yaitu teknologi informasi, kreativitas, modal usaha, kualitas produk, dan literasi keuangan terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah kreativitas berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19? Yang ketiga, apakah modal usaha berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19? Yang keempat, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19? Yang kelima, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19? Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan serta dijadikan referensi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Manfaat praktis bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan kepada peneliti terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Bagi UMKM diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta perbandingan bagi seluruh UMKM khususnya di Kecamatan Tegalalang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha saat pandemi COVID-19. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kemajuan akademis dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Kajian teori. Yang pertama, teori going concern. Teori going concern menurut Ginting dan Tarihoran 2017 adalah suatu kondisi di mana suatu badan usaha diperkirakan akan berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas di masa depan. Yang kedua, UMKM. Konsep UMKM merujuk pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Yang ketiga, pandemi COVID-19. Menurut Hardilawati 2020, pandemi COVID-19 ini akan berdampak signifikan terhadap UMKM. Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan operasional usaha, berkurangnya penjualan, dan hilangnya pangsa pasar dikarenakan adanya PSBB sehingga masyarakat lebih membatasi untuk keluar rumah. Yang selanjutnya, keberlanjutan usaha. Indikator keberlanjutan usaha menurut Eka Sari dan Nur Hasanah 2018 adalah yang pertama, hasil cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Yang kedua, usaha tetap bisa bertahan. Yang ketiga, kesejahteraan usaha dapat terjamin. Yang keempat, usaha dapat berkembang. Selanjutnya, teknologi informasi. Indikator teknologi informasi menurut Matandra 2018 adalah teknologi informasi digunakan untuk mengelola data, teknologi informasi digunakan untuk mempromosikan produk, teknologi informasi dapat membantu dan dalam transaksi jual beli, dan keadaan usaha setelah memanfaatkan teknologi informasi. Kreativitas. Indikator kreativitas menurut Tanti 2020. Yang pertama, kemampuan untuk berpikir kreatif. Yang kedua, memberikan nilai tambah untuk produk yang dijual. Yang ketiga, melakukan cara-cara baru untuk mengembangkan peluang usaha. Yang keempat, mempunyai ide-ide kreatif untuk perkembangan usaha. Dan yang kelima, mencari solusi dari suatu masalah. Selanjutnya, modal usaha. Indikator modal usaha menurut Tanti 2020 adalah yang pertama, struktur permodalan, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Yang kedua, pemanfaatan modal tambahan. Yang ketiga, bantuan modal untuk usaha UMKM. Dan keempat, keadaan usaha setelah menambah modal.
Selanjutnya kualitas produk. Indikator kualitas produk menurut Armeliani 2020, yang pertama daya tahan produk, yang kedua keandalan, yang ketiga estetika, yang keempat kesan kualitas, dan yang kelima kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya literasi keuangan. Indikator literasi keuangan menurut Anugrah 2018 adalah yang pertama pengetahuan umum tentang keuangan, yang kedua simpanan atau investasi, dan yang ketiga pinjaman, yang keempat asuransi. Kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Aminuddin Amrullah 2018 menunjukkan bahwa teknologi berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM Kabupaten Jombang. Yang kedua, penelitian Gusti Agung Suryatanti 2020 menunjukkan bahwa kreativitas dan modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan bisnis UMKM milenial di Kecamatan Buleleng. Yang ketiga, penelitian Latifatul Mukaromah 2020 menunjukkan bahwa literasi keuangan memberikan efek kontribusi terhadap keberlanjutan usaha UMKM batik dan tenun ikat di Kota Kediri. Dan yang keempat, penelitian Muhammad Taufik dan kawan-kawan 2020 menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap kinerja UMKM. Kerangka berpikir menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu teknologi informasi, kreativitas, modal usaha, kualitas produk, dan literasi keuangan terhadap variabel dependen, yaitu keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19. Hipotesis penelitian yang pertama, teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19. Hipotesis yang kedua, kreativitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19. Hipotesis ketiga, modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19. Hipotesis yang keempat, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19. Yang kelima, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19. Metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian asosiasi kasual. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi, kreativitas, modal usaha, kualitas produk, dan literasi keuangan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19. Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu usaha mikro, kecil, perdagangan, dan non-pertanian di Kecamatan Tegalalang untuk meneliti keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi COVID-19, dan waktu penelitian yaitu tahun 2021. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian adalah seluruh usaha mikro dan kecil di Kecamatan Tegalalang yang memiliki jenis usaha perdagangan dan non-pertanian, yaitu sejumlah 7.305 usaha. Yang selanjutnya, sampel penelitian. Adapun kriteria dari sampel penelitian yaitu yang pertama, usaha mikro kecil di Kecamatan Tegalalang yang memiliki jenis usaha perdagangan dan non pertanian yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar. Yang kedua, pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Tegalalang yang masih berjalan sampai saat ini. Yang ketiga, pelaku usaha mikro kecil yang memiliki tempat berjualan atau bukan penjual keliling. Dalam penentuan sampel menggunakan rumus Slovin, sehingga sampel yang menjadi responden yaitu 100 usaha mikro kecil perdagangan dan non pertanian. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel independen yaitu teknologi informasi, kreativitas, modal usaha, kualitas produk, dan literasi keuangan. Dan variabel dependen yaitu keberlanjutan usaha. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan penyebaran kuesioner yang diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5. Uji validitas. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau R hitung lebih besar dari R tabel, maka suatu instrumen dapat dinyatakan valid.
Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Apabila nilai konbat alfa lebih besar dari 0,60, maka kuesioner dapat dinyatakan reliable. Teknik analisis data yang pertama, statistik deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian. Yang kedua, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Yang kedua, uji multikoliniaritas yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Analisis regresi linear berganda, yaitu uji T. Uji T digunakan untuk menguji kemaknaan parsial dengan alfa 5%. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh secara parsial. Yang kedua, uji determinasi. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas. Hasil penelitian dan pembahasan yang pertama, statistik deskriptif, di mana variabel keberlanjutan usaha memiliki nilai minimum 14 dan nilai maksimum 25, nilai rata-rata 20,63, yang berarti bahwa terjadinya perbedaan nilai keberlanjutan usaha terhadap nilai rata-rata sebesar 2,61. Yang kedua, variabel teknologi informasi memiliki nilai minimum 11 dan nilai maksimum 20 dengan nilai rata-rata 16,29, yang berarti bahwa terjadi perbedaan nilai teknologi informasi terhadap nilai rata-rata sebesar 2,11. Yang ketiga, untuk variabel kreativitas dengan nilai minimum 17 dan nilai maksimum 25, nilai rata-rata sebesar 21,67, yang berarti bahwa terjadi perbedaan nilai kreativitas dengan nilai rata-rata sebesar 2,088. Yang keempat, variabel modal usaha memiliki nilai minimum 14, nilai maksimum 25, dan nilai rata-rata sebesar 19,227, yang berarti bahwa terdapat perbedaan nilai modal usaha terhadap nilai rata-rata sebesar 1,99. Yang kelima, untuk variabel kualitas produk memiliki nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum 25 dengan rata-rata 2,45, yang berarti bahwa terjadi perbedaan nilai kualitas produk terhadap nilai rata-rata sebesar 1,51. Yang keenam, untuk variabel literasi keuangan memiliki nilai minimum 22 dan nilai maksimum 40 dengan nilai rata-rata 32,85, yang berarti bahwa terjadi perbedaan nilai literasi keuangan terhadap nilai rata-rata sebesar 3,75. Uji kualitas data yang pertama, uji validitas. Berdasarkan hasil uji validitas, masing-masing pernyataan memiliki nilai person correlation lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1755, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada kuesioner dapat dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua variabel memiliki nilai konbat alfa lebih besar dari 0,60. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu 0,450 lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa semua data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikoliniaritas. Berdasarkan hasil uji multikoliniaritas yang menunjukkan bahwa nilai FIP dari semua variabel lebih kecil dari 10 dan nilai toleran dari semua variabel lebih besar dari 0,1, yang berarti bahwa tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dinyatakan bahwa melalui uji Glatzer
semua variabel signifikan variabel independen lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Hasil analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil regresi linear berganda didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan min 6,195 plus 0,261x1 plus 0,241x2 plus 0,243x3 plus 0,0338 X4 plus 0,158 X5. Uji T. Berdasarkan hasil uji T, dijelaskan bahwa semua variabel dalam penelitian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha, di mana dapat dilihat pada semua nilai T hitung pada variabel lebih besar dari T tabel, yaitu 1,663, dan nilai signifikan semua variabel lebih kecil dari 0,05. Uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai adjust R² sebesar 0,416, yang berarti bahwa keberlanjutan usaha UMKM dipengaruhi oleh variabel X dalam penelitian sebesar 41,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, variabel teknologi informasi memiliki nilai signifikan 0,046 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha, di mana semakin baik penggunaan informasi akuntansi, maka akan semakin baik pula keberlanjutan usaha. Yang kedua, variabel kreativitas memiliki nilai signifikan 0,043 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa kreativitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha, di mana semakin tinggi kreativitas yang dimiliki pelaku usaha akan semakin baik pula keberlanjutan usahanya. Yang ketiga, variabel modal usaha memiliki nilai signifikan 0,040 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha, di mana dengan modal yang memadai dapat mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Yang keempat, variabel kualitas produk dengan nilai signifikan 0,025 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha, di mana semakin baik kualitas produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, maka keberlanjutan usaha yang akan semakin baik. Yang kelima, variabel literasi keuangan memiliki nilai signifikan 0,046 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha, di mana semakin baik tingkat literasi keuangan, maka suatu usaha yang dijalankan akan mengalami keberlanjutan usaha yang semakin baik pula. Implikasi penelitian. Yang pertama, implikasi teoritis. Semua variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, variabel literasi keuangan adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha, yaitu dengan nilai beta yaitu sebesar 0,338. Selanjutnya, implikasi praktis. Yang pertama, dapat memberikan masukan bagi pelaku UMKM agar lebih meningkatkan penggunaan teknologi informasi, kreativitas, kualitas produk, dan pengetahuan serta pemahaman pengelolaan keuangan yang akan berdampak terhadap keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi ini. Simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Secara parsial, variabel teknologi informasi, kreativitas, modal usaha, kualitas produk, dan literasi keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kecamatan Tegalalang saat pandemi COVID-19. Dan saran yang pertama, bagi pemerintah diharapkan agar selalu memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM
dengan penambahan modal sehingga akan membantu keberlanjutan usaha UMKM saat pandemi dan membantu perekonomian nasional. Yang kedua, untuk pelaku UMKM diharapkan untuk terus meningkatkan penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan usaha. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menggunakan variabel lain untuk meneliti keberlanjutan usaha dan memperluas sasaran penelitian. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.